Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ma ba'du wa ya ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang besar sekalian, kita izinkan Allah ya, berzikir kepada Allah, sholat berjemaah ya. Hari ini tidak ada lagi wasa, tidak punya waktu dia, tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah, tidak punya waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Tapi untuk ngomong waktu mereka tidak merasa rugi dan mereka tidak merasa apa-apa. Mudah-mudahan masyarakat kita tentang waktu yang mengabdikan kepada kita, dapatlah kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baik dan sesempurna-sempurnanya. Sebab ada sekalian hasilan seseorang itu tergantung caranya dia menggunakan waktu. Jadi juga untuk di akhirat nanti mengapa orang itu masuk neraka karena dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Juga di dunia, mengapa orang tidak terlalu sukses atau menengah saja untuk menengah ke bawah karena dia tidak menggunakan waktunya dengan baik. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang yang bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Dan kita lihat ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bekerja inilah sangat utama sekali. Bekerja sangat utama sekali karena kerja juga ibadah. Bisa kita ada duduk, sudah di masjid, berzikir, bukan itu ya, bukan itu. Kita bisa berzikir di mana saja, mana bumi Allah kita injak, kita bisa berzikir di sana. Kemudian Nabi juga mengusahakan orang-orang yang berkeringat di siang hari, orang-orang yang berpaluh di siang hari, tidurnya di malam hari dalam ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang berkeringat dia di siang hari, lelah dia di siang hari, bekerja dia dan tidurnya malam hari dalam ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya dari sebuah kerja. Karena itu inilah kita dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya. Kerjalah kita dengan hati kita. Kalau kita kerja dengan hati, tidak ada yang buat. Kalau hati kita tidak di tempat kerja kita, pasti kita akan buat. Mudah-mudahan izinkan kita menjadikan hidup ini hidup yang sangat menyenangkan. Rumah tangga kita dari istri, anak-anak kita bahagia. Kita bekerja, teman-teman kita bahagia. Di tengah masyarakat, bila kita berada di masyarakat, kita juga bahagia. Mudah-mudahan jauhkan kita sebab benci kepada orang lain. Mudah-mudahan tidak ada pula orang lain yang benci kepada kita. Pengajian kita pada malam ini sekalian kita ambil dari doa untuk yang Allah waj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni ibadika syalihin. Kita berdoa kepada Allah yang jadikanlah aku menjadi orang yang mutatahhirin, menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang tawabin, orang yang taubat. Jadikanlah aku menjadi orang yang baik atau orang yang benar hidup. Kita lihat sekalian apa yang maksud dengan tawabin itu. Kan banyak orang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah wa beriman kembalilah taubat. Apa maksudnya taubat itu? Taubat itu maksud yang sebenarnya yang hakikinya, jadilah kita sebagai seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi awal dia jadi orang yang belum minta ampun dia orang yang taubat dulu. Sama yang kita kembali kita puasa kan, bulan Ramadan kan, kita tak pada kita berpuasa, kita telah kembali dari dia besar dan telah kembali ketika kita kembali. Jadi tobat itu adalah sekalian tobat itu balik awak kerja sendiri awak ada diri awak mulai nak adu susu, nak adu mencimik, nak adu rangdo, nak adu sombong, nak adu laki, dia kan ada dia kan ada laki keluar, tak ada sombong, tak ada wajib keluar kan. Karena kita menaruh hal-hal yang negatif kepada orang lain. Nah, kembalinya sekarang lagi kita
Mudah-mudahan ada wajib kalau masalah kalau makan kalau kecil masalah apa kita maksud ada dia lebih baik kan orang tidak pada kalau kita salah kalau sebelum kita minta maaf juga kita pelakon jangan kita sejak ada kita yang komplain kita maaf maksudnya maaf kalau selesai juga kita terima dia dahulu so antara lebih dia kan ibu dah sabar kalau ada orang yang komplain kita langsung ke jalan mohon maaf juga dengan darah kita apabila kemudian aku sampai sekolah maaf kalau maaf itu hati orang sudah tertutup setelah kita minta maaf baru kita jelaskan masalah yang sebenarnya dan ya dulu dengan maaf kalau kita mau dulu dengan maaf bisa kita bertengkar dengan orang lain kalau ada pak semuanya kalau orang minta maaf tentu tak kita dalam dewan ayo kita buat kesalahan bicara sekali orang yang saya lihat yang mau dia buat kesalahannya mau dia buat debat berpatah-patahan padahal buat debat dan berpatah-patahan itu tidak menyelesaikan masalah kalau maaf menyelesaikan masalah maaf jadi kita telah mengakui kita masalah kemudian kita perbaiki apa yang dia tidak senang kepada dia lagi senang orang itu sampai bisa orang tak bisa mikir tidak apa yang orang lain komplain kita atasi dengan baik-baiknya. Jadi yang pertama tobat itu ialah kembali kita seolah-olah barulah lahir. Kalau ini obat dia hati-hatilah kita dalam hidup itu jangan kita kalau orang tobat dan banyak jiwa kerajuan yang orang tidak tobat tadi kan salah kita melakukan yang baik. Kita lihatlah sekalian pasti istilah pasti tidak ada kebaikan lah yang akan membalas kebaikan tidak bisa tidak. Nah Quran mengatakan hal jazaul ihsan tidak ihsan tidak ada balasan kebaikan itu bisa kebaikan. Kalau selain kebaikan yang kita buat rasanya sia-sialah hidup dari bumi ini. Atau dengan melakukan kebaikan kita akan rugi. Rugikah kita melakukan kebaikan? Padahal tidak. Jadi Bapak ada katakan hal jaza bisa terjadi, itu merasa kebaikan kecuali kebaikan. Misalnya kalau kita jual bahan bangunan, contoh saja kita saja ya, kita jual bahan bangunan, kemudian ada orang itu yang sambil dia pulang kita naikkan ke mobil kita, ikut apa? Itu kalau masalah asal bisnis ini. Dia merasa dihargai sekali. Ketika dia merasa dihargai, itu bukan main senang hatinya. Kan kita tidak terlalu rugi, kita tidak terlalu payah. Bisa kita membuat orang lain bahagia setiap saat. Walaupun dengan hal-hal yang kecil, hanya oleh-oleh ya. Kemarin Bapak tugas berjalan dengan Ibu Notaris dan Jadi kami dah putar-putar saya orang kita jumpa akan pulang bawa pikir apa yang bisa bawa berikan kepada ibu ini apa yang saya bisa berikan segera untuk kita kita bisa informa untuk masyarakat lalu sebuah informasi diberikan kepada tuan ini mana informasi begitu sebuah pemberian kan penghargaan kita berikan dia itu bukan kita nampaknya kita rugi, tapi sebenarnya kembali kepada kebaikan yang kita lakukan. Kalau kemudian anak sekolah kata-kata ini perlu jadi bagi makan becek kita antarkan, itu nilai kita jauh lebih tinggi. Karena dua mencari bahan dan jual mahal toko, jual mahal. Nah, menjual mahal itu banyak lagu, enak kalau jual mahal banyak lagu. Menjual mahal itu bahan, menjual mahal itu saat orang butuh awak tampil. Bukan dua mailah. Ada orang hanya jual mahal, orang butuhnya mailah, tidak jual mahal itu orang butuh. Contoh kini orang itu tidak tolong awak, kamu butuh awaknya. Ketika awak tolong itu jual mahal, nilainya tinggi. Ketika awak mailah, jual mahal. Ada orang yang jual mahal, kan ketika jual mailah, jual mahal kita jual mahal butuh. Orang yang jual mahal berharga barang itu bahkan tidak ada mahal jual orang apa ada mahal baru orang nah kalau baru itu mahal juga
Kalau nak meragu, 5 hari ya. Nah orang kadang-kadang nggak tahu kiat-kiat itu. Kiat-kiat jual mahal itu dia tidak akan tahu. Padahal kiat jual mahal itu di saat orang butuh kita akan ambil. Tolonglah. Ya lupa ini apa lupa tidak dia dulu. Padahal jangan perlu cari ya. Tidak perlu bersama itu tidak sah. Itu tidak jual mahal namanya. Orang mengatakan itu yang jual mahal. Itu jual bodoh kalau teman bapak. Kalau jual bodoh bukan jual mahal. Yang jual mahal bisa orang butuh kita tampil. Itu orang kau akan nilai itu kan. Aku salah. Tolong bantu di saat dia butuh. Mungkinnya kita butuhkan itu hanya segelas. Kita berikan itu hanya segelas air. Di saat dia butuh segelas air ini, mungkin jutaan dia beli. Awak nak bagaimana? Kadang-kadang awak tolong orang, awak nak tahu nak masuk awak tolongnya. Tapi ini tak masuk tolong panah, jadi tolong panah macam itu. Kita tidak, asal kita tidak rugi betul tidak pak, apa ya? Tapi rupanya saya ini kita jual mahal. Apa jual mahal yang kita berikan itu sangat bermanfaat bagi dia sangat tertolong dengan apa yang kita lakukan. Nah itu kalau mahal terjual, kalau mahal terjual, tidak ada apa-apa. Kita akan lihat nanti untungnya boleh dipatkan Anda. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Hal kita bisa tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Tidak ada kebaikan yang akan mendatangkan kerugian. Tidak ada kebaikan yang mendatangkan kerugian. Jadi orang-orang yang hebat itu memang orang yang bisa tampil. Dan biasanya orang-orang itu pemurah. Kamu kasih pemurahnya, lebih pemurah, kita ragunya murah. Nah masalahnya kayak itu kerajaan Piko kerajaan itu keratuan sendiri sebagai sepanjang dia masih sanggup ya itu juga kalau dalam orang lain misalnya kayak gitu tidak masalah sepanjang dia masih sanggup kalau dia tidak sanggup itu tidak kerjaan dan kerjaannya tetap boleh kalau dalam orang tidak sampai kayak gitu kan ada batas-batasnya di dalam menolong orang lain itu dan awal kita jatuh dalam langkah lawan kan tidak gitu pada dasar siwa boleh berfoto orang lain, tapi jangan membutuhkan diri sampai lupa. Kalau diri awak anak orang awak tak tahu dah anak awak terang-terangan, tak makan tak bisa. Dan dalam Islam ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Fardu ain itu setiap orang mesti melakukan. Misalnya anak awak sakit, rumah awak sakit, itu fardu ain dia awak tinggi nilainya pada awak terang. Kalau saya itu mah, dia mungkin lakukan tapi awak kerja di rumah apa anakku sakit, tidak bisa. Sebabnya kerja kok fardu kifayah, sakit fardu ain. Tapi kita akan berkhutbah, sejak berkhutbah menjadi ini, rumah apa sakit, pas orang lain mantan rumah apa berkhutbah, tuang pas sebagai seorang muslim, tugasnya lain. Mungkin istrinya yang datang ke rumah sakit. Mungkin dia khutbah di pesantren ke masjid dia yang boleh sebab khutbah rumah sakit. Jadi dalam Islam ada batasan-batasan yang sangat indah, yang sangat baik. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau kita khutbah itu masa fardu kifayah, bang fardu kifayahnya pada sempat apa khutbah, itu ada usul lain akan mengganti. Kalau mau apa pas mau orang lain tidak pas kan? Nah, itu kita yang harus bertanggung jawab dengan istri kita bisa kita sebutkan kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan yaitu tawabindari ayat kembali. Ini kembali kepada fitrahnya. Fitrah manusia itu kan nak doa, nak doa mencemooh orang, orang nak ada mencibir-cibir orang, nak doa itu orang, orang nak ada kita boleh nakkan orang lain, tak pernah kita boleh meremehkan orang lain. Tak pernah kita mengambil harta orang lain tidak seizin dia. Itu kembali kepada kita. Itulah yang kita usahakan ya ibadillah menutup. Dan tawatan nasuha juga dengan musayat itu Allah akan hapuskan dosa yang telah dilakukan oleh kita dan kita tahu apa hapuskan kesalahan kita. Nantilah dibuat saya ke sana kami ganti saya mereka Allah dengan kebaikan. Kita lihat anak sekalian, kalau kita lihat Al-Quran, ya, memang kadang-kadang sulit kita menerjemahkannya dalam kehidupan kita, karena kita dipengaruhi oleh nafsu yang ada pada diri kita. Kadang-kadang tidak
Al-Quran berbicara tentang tanggung jawab. Bapak pernah dulu ngaji ya, diundang di fakultas sebelum diundang ya, dan buat ceramah situ. Judul yang minta itu tanggung jawab anak, tanggung jawab hak anak terhadap orang tua, hak anak terhadap orang tua. Di waktu itu langsung Bapak katakan, kalau sepanjang yang Bapak tahu, Al-Quran hampir tidak berbicara tentang hak. Al-Quran berbicara tentang kewajiban. Nah, ini kalau orang barat kan hak anak, hak iko, hak itu. Ketika anak punya hak, maka dituntutnya lah orang tuanya. Jual kabau lu kat tiga gua, waktu kuliah kan, ibu di posisi juga ada kalah, utang ada besi. Bila kami punya hak terhadap pada orang tuanya dimintanya, jual kabau lu dua yang ada. Tanggal di rumah tu sesuai ini doa. Islam tidak pernah mengenal hak. Islam mengenal kewajiban. Kepada anak, Al-Quran mengatakan, wasahib muafid dunia ma'rufan. Bergaulah kamu kepada orang tuamu dengan sangat-sangat baik. Tidak ada Quran yang jangan minta ketika barang. Tidak ada, jelas. Tidak sasana bahasa. Tidak pernah Al-Quran mengatakan menuntut. Begitu juga menjadi ayah dan ibu. Al-Quran tidak menyebutkan kadang-kadang keminta ketiganya wajah-wajah. Tidak ada. Al-Quran tidak pernah perlu. Tidak pernah. Ada kewajiban. Tapi misalkan anak kita, tambah kita minta apa-apa dari dia. Kalau dia memberi kita, alhamdulillah. Tapi bukan untuk kita besarkan dia agar dia memberi kita. Tidak. Begitu juga tatkala jadi pimpinan atau majikan, apa kata Al-Quran? Pesan Nabi, bayar keringat karyawanmu sebelum bayar gajinya sebelum keringatnya kering. Apa kasihnya? Kok keraju orang Jawa? Jangan sampai susah orang Jawa. Kalau susah orang itu bagi kita, berdosa kita memakai tenaga orang ini. Juga kalau kita bekerja, peliharakan harta majikanmu, kulukum ra'in. Jangan sampai binasa, jangan sampai rusak. Itu tidak ada di Quran. Kau jadi doktor sama ubik lah orang, tolong orang. Nak ada mengejar mata minta pergi banyak-banyak. Tidak ada. Jadi kita kembali pada kehidupan Quran yang ada kewajiban. Kalau kewajiban telah dilaksanakan, hak mesti terteri. Nah, ini lagi tolong dia anak keduanya. Karena ada pihak dari ada pihak ibu dan ayah. Begitu juga kalau ibu telah menyayangi anaknya, karena ada pihak anak kecil, susunya macam kan dapat hak kita. Ada pandai perjalanan lain tergantung. Kita telah mendapat hak kita. Jadi bila manusia telah menjalani kewajibannya dengan baik, maka dia telah mendapatkan haknya secara otomatis tanpa dia harus menuntut. Makanya Tuhan mengajak kita hiduplah kita dengan kesabaran kasih sayang. Makanya orang-orang sekalian ya, orang khutbah sekali ini Pak menyinggung masalah air susu ibu ya, ASI. Nah, ASI itu tidak tertanding. Jutaan pabrik-pabrik besar di dunia ini membuat susu ibu, susu bayi, tidak akan bisa mengandungi air susu ibu. Tidak akan bisa. Hebatlah dengan apa dia buat. Katakanlah dengan otomatis dengan segala macam komputer, tidak akan bisa mengandungi air susu ibu. Demikian juga dengan Al-Quran yang Allah turunkan, berkumpulan manusia dan jin mengatur hidupnya, tidak akan selamat tanpa Al-Quran. Subhanallah. Terbukti kan? Susu ibu tak bisa diganti kan? Tak bisa. Hebat apa begitu? Tidak tahu. Air susu ibu tanpa efek sampingan. Sedang dalam anak mulia aja minum susu ibunya.
Sedang langit badannya boleh aja minum susu ibunya. Sedang bocornya bisa aja minum susu ibunya. Minum yang lain jangan coba-coba. Begitu dengan ajaran-ajaran yang lain. Nah, ajaran kufur banyak mengajarkan kita menuntut hak, tidak melaksanakan kewajiban. Nah, kalau jadi majikan, buat peraturan untuk guru. Kamu datang sekian, masih masuk sekian. Kalau tidak bekerja sekian, digerinda sekian. Kalau kepada guru apa katanya? Kalau kamu lebih kerja minta tambahan. Dia tolong saja. Begitu yang tak. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Sayangnya kita telah terperangkap dengan kehidupan yang tidak Islami. Mudah-mudahan yang kita berzikir ini sedikit demi sedikit bisa kita atur rumah tangga kita dengan Islami, ya. Sebab ada bahwa yang katakan wanita dalam Islam teraniaya, itu kata orang kufur. Nah, sebut anda kepada seorang ibu yang punya suami yang baik, ya, dia akan katakan tidak akan tertandingi Islam. Kenapa gitu? Waktu wanita itu remaja, terpelihara, dia tidak dirusak oleh orang lain sampai dia menikah, itu diberikan kepada ibu dan ayahnya seperingkat surga. Karena dia telah menjadi istri. Suami yang baik itu ya suami yang paling baik kepada istrinya. Bukan dalam khutbah kesana sini. Ketika di hari tuanya, perkataan yang baik milik 3 kali kepada ibu, baru sekali kepada begitu kepada Islam. Sayangnya orang masih menunjukkan agama orang ini. Mudah-mudahan kita paham. Tanpa tahu ya Assalamualaikum warahmatullahi